Koni Bakri kabur ke luar negeri usai dilaporkan pihak kepolisian. Aduh. Dan terungkap posisi Koni Bakri setelah dilaporkan ternyata ya sudah di luar negeri. Kita lihat beritanya, Bro. Jarang muncul usai dilaporkan ke Bareskrim Polri, pengamat militer Koni Bakri kini sudah berada di luar negeri. Hal itu terungkap dari salah satu tayangan program TV swasta pada Minggu 3 Maret 2024. Dalam acara tersebut, Koni menjadi narasumber dan menanggapi kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto. Koni mengatakan kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo memang sudah lama direncanakan. Menurut informasi yang didapatkan Koni, rencana kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo terjadi sekitar 2022 saat TNI masih dipimpin oleh Andika Perkasa. Dia mengaku inilah Koni Bakri ya cuap-cuap terlalu banyak berbicara dan mengecam Presiden Jokowi, tetapi dia kabur ke luar negeri adalah sebuah bukti. Ini adalah sebuah bukti kalau dia bersalah, begitu, Bro. Lalu kenapa Bu Koni selalu menyerang Pak Prabowo dan Pak Jokowi? Nah, kita lihat sebuah video di akun user 7370. Kita lihat beritanya, Bro. Oke. Bu Koni ini begitu dendam dengan Bapak Prabowo. Dendam dengan Pak Prabowo. Karena apa? Ibu Koni ini adalah seorang broker alutsista di Indonesia. Betul ya. Ya, alutsista di dengan beberapa negara yang bisa menyiapkan alutsista untuk dipasok ke Indonesia. Jadi Ibu Koni ini konon ketika dia menjual sebuah pesawat, keuntungannya itu bisa sampai 100%. Kalau dia belinya 300, dia akan jual 600. Karena memang saat itu tidak ada orang yang bisa memasok pesawat selain melalui linknya Ibu Koni ini ya. Gitu ya. Tapi ketika Bapak Prabowo menjadi Menhan, sistem broker tersebut dihapus. Pak Prabowo langsung membeli dengan sistem G2G, yaitu langsung kepada pemasoknya tanpa melalui broker. Dan ini kata almarhum Rizal Ramli sebelum beliau wafat, menyebutkan bahwa Bapak Prabowo telah memberi keuntungan kepada negara sebesar 51 triliun karena tidak lagi menggunakan broker. Nah, jadi keuntungannya broker itu Bu Koni ini 100%, Bro. Ini luar biasa ya. Jadi kalau beli 300 juta bisa untung 300 juta, 600 juta. Kalau miliar ya apalagi triliun. Kalau anggarannya triliun ya udah triliuner. Maka tidak mengherankan ladang usaha daripada Ibu Koni ini dibabat habis oleh Pak Prabowo, karena Pak Prabowo tidak menggunakan broker, tetapi langsung kepada penyedia barang, begitu ya. Makanya kan begitu galak dia Bu Koni menyerang Pak Prabowo. Kita dengarkan lagi ya apa alasannya. Nah, Ibu Koni ini sakit hati ya, karena lubang-lubangnya mata pencariannya ditutup oleh Bapak Prabowo, sehingga dia begitu benci dan dendam yang menyebabkan dia mengeluarkan statement-statement yang berbau fitnah, ya, berbau fitnah, kemudian black campaign, bahkan terakhir-terakhir ini beliau mengadu domba antara Bapak Jokowi dengan Bapak Prabowo. Katanya dia berasumsi begini, nanti kalau Bapak Prabowo menjadi presiden paling cuma dikasih waktu 2 tahun. Setelah itu Bapak Jokowi menaikkan anaknya menjadi presiden, kata gitu. Jahat ini wanita mulutnya ya. Wanita betina ini mulutnya luar biasa loh ya. Dia oke lah, dia punya banyak relasi, link, dia orang kuat ya. Dia juga mungkin bisa memenjarakan saya kalau saya mempermalukan dia di medsos, tapi saya tidak takut ya, karena memang orang ini jahat sekali mulutnya ya. Betul. Jahat. Ibu Koni ini sebenarnya punya banyak aib ya, aib pribadi, tapi tidak perlu kita bahas. Saya hanya bilang begini, harusnya kalau orang punya aib pribadi yang sudah tersebar luas kemana-mana, seharusnya dia lebih banyak mengunci mulutnya ya, agar aib tersebut tidak tersebar gitu. Dan semakin membuat orang tahu kualitas dia itu seperti apa. Betul. Harusnya Bu Koni ini bisa sadar diri ya, bahwa
dia itu saat ini sedang dipersulit mungkin ya masalah keuangan karena lubang-lubang dia untuk menghasilkan cuan dari menjual pesawat itu sudah ditutup oleh Bapak Prabowo dan sekarang Bapak Prabowo membeli pesawat second yang katanya dia akan bongkar bahwa terjadi korupsi di pembelian pesawat second, katanya begitu. Seolah-olah dia ingin mengatakan kepada publik bahwa dia tuh tahu soal alutsista, lebih pengalaman daripada Prabowo, jadi dia bisa membongkar korupsi. Itu merupakan informasi dari warga masyarakat tentunya ya, yang mengetahui hal ihwal ataupun seluk-beluk mengenai daripada Ibu Koni Bakri yang menjadi broker pesawat, dan ternyata sudah ditutup lubang atau linknya menjadi broker pesawat itu oleh Pak Prabowo, dan Pak Prabowo langsung kepada penyedia jasa atau penyedia daripada barang itu. Dan tentunya menjadikan suatu hal yang sangat tidak menyenangkan bagi Ibu Koni, dan itulah sebabnya Ibu Koni mengadu domba antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Begitu bro. Indonesia, Anda tuh bukan raja, bukan sultan yang izin stage Bu. Di situ Ibu ada yang kalimat Ibu yang mengatakan rakyat sudah gelisah. Satu, yang keduanya Ibu mengatakan, please Presiden, Anda ini bukan raja, bukan sultan. Intinya seperti itu Bu ya. Memang bukan Bu. Pak Jokowi memang bukan raja, bukan sultan. Beliau dipilih oleh rakyat. Dan saya sendiri di masa itu, saya tidak memilih beliau. Tidak milih Pak Saya Jokowi. Tidak memilih Pak Jokowi untuk menjadi presiden. Tapi setelah Pak Jokowi menjadi presiden, mau tidak mau dan harus mau, dengan segala kerendahan hati, saya selalu mendukung program-program beliau selama itu buat kebaikan bangsa, kebaikan, pertumbuhan dan perkembangan bangsa ini. Betul. Kemudian ada kalimat Ibu yang mengatakan rakyat sudah gelisah. Rakyat mana Bu yang gelisah Bu? Ibu, ini adalah suatu bantahan daripada warga masyarakat tentang klaim daripada Ibu Koni yang mengatakan bahwa rakyat sudah gelisah, kemudian Pak Jokowi itu bukan sultan dan sebagainya. Itu benar, memang makanya diadakan pemilihan selama 5 tahun sekali. Dan kenyataannya memang dengan bukti seperti ini bahwa warga Indonesia tidak begitu respect kepada Ibu Koni karena selalu menyerang. Dan ternyata tadi kita lihat di video sebelumnya bahwa Pak Prabowo selalu diserang oleh Ibu Koni karena kenyataannya proyek Ibu Koni sebagai broker pesawat itu sudah ditutup oleh Pak Prabowo dengan cara beli langsung kepada penyedia barang itu. Oke, saya kira kabar hari ini cukup sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.